Selamat malam semuanya. Malam. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa malam ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua, kita menundukkan kepala, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersama melalui Zoom untuk mengadakan persekutuan doa secara khusus kelas EBS. Kami mau menyerahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan itu selalu ada bersama kita, Ia yang menyertai dan juga yang memampukan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Mari Bapak Ibu kita mengangkat suara kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
anugerah Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kembali saya mengajak setiap kita untuk mengambil sikap hening. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, bersyukur untuk apapun yang sudah kita lewati, penyertaan Tuhan, dan apapun yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Mari dengan hening kita mengucap syukur kepada Tuhan. Thành cha bạn xong tập của APS trong cái moment mình sẽ tay phần chiến ní in chúng ta moment ít tận tiền được sang hộ của số mà kỳ tăng sự kiến thì thành cho thành số trong tụi mình sang sinh nhiều dùng tụng tay mỹ của lại thành cha APS tập trên cái mình tu sư quý moment tay moment để vì cho han xuân传到咱手中，主啊，让他今天所讲解的能够清楚明白，我们也能够听得清楚明白。谢谢，虽然望主在这样的一段时间中都到努力的同意，好，奉耶稣基督的名，阿门。Amin. Ya, mari kita bersama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama kita mau berdoa untuk ibadah onsite. Kita terus doakan untuk para penata layan yang akan melayani. Juga kita terus mendukung dalam doa untuk tim IBM agar mereka dapat melayani dengan baik, dan terlebih untuk setiap jemaat kita doakan agar selalu diberikan kerinduan untuk kembali bersama-sama beribadah di gereja. Mari Bapak Ibu kita membuka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jika Engkau boleh mengizinkan gereja kami kembali mengadakan ibadah onsite. Kami mau terus berdoa menyerahkan bagi setiap penata layan yang akan melayani, biarlah Tuhan yang memakai setiap talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka untuk melayani Tuhan. Dan kami juga terus mendoakan Tuhan untuk tim IBM yang mendukung pelayanan, menolong jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan bagi setiap masing-masing anggota. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat dan boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga tak lupa menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang kembali menolong mereka, memberikan kerinduan bagi setiap mereka untuk kembali beribadah bersama-sama dengan kami di gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang tahu masing-masing kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yang selanjutnya kita mau berdoa untuk ibadah doa puasa, ibadah Jumat Agung, dan juga ibadah Paskah yang akan kita rayakan nanti. Kita doakan untuk setiap panitia dan juga para pelayan agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Juga untuk pembicara, kita doakan agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik pula, dari persiapan mereka masing-masing hingga pada saatnya nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa sambil membuka suara. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk ibadah puasa, ibadah Jumat Agung, dan juga ibadah Paskah. Kami mau berdoa untuk setiap panitia yang sudah terbentuk Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kesehatan masing-masing mereka untuk boleh mempersiapkan acara dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi pembicara yang akan melayani pada ibadah doa puasa, Jumat Agung, dan juga Paskah. Tuhan yang memberkati setiap mereka. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menganugerahkan Roh Kudus-Mu untuk menolong mereka di dalam persiapan, baik persiapan dari sekarang hingga pada saatnya nanti ketika akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa beserta dengan mereka dan memampukan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang diperlukan, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yang selanjutnya kita mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kita berdoa biarlah Tuhan terus memberi hikmat dan kemampuan untuk melayani,
Juga kita berdoa bagi majelis dan pengurus komisi, agar mereka memiliki kesehatian satu sama lain di dalam menjalani tugas pelayanan. Kita juga doakan untuk masing-masing keluarga mereka. Mari bersama kita membuka suara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap mereka, Engkau yang memberikan kemampuan, kesehatan yang baik Tuhan, hingga mereka dapat melayani juga dengan baik. Kami terus berdoa menyerahkan keluarga mereka, biarlah Tuhan yang memberkati juga dalam keseharian mereka, yang terus bersama dengan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap majelis dan juga pengurus komisi, pengurus Fayon yang melayani pada saat ini. Tuhan yang memberkati setiap mereka, berikan kesehatan di antara mereka, sehingga mereka dengan kerjasama yang baik ini boleh melaksanakan tugas pelayanan yang mereka miliki Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk masing-masing keluarga mereka, biarlah keluarga mereka terus mendukung mereka di dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita mau berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita terus dukung dalam doa pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat, juga kebijaksanaan di dalam mereka memimpin bangsa dan negara kita. Mari bersama kita berdoa sambil membuka suara. Bapa di dalam surga, kami terus menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami secara khusus berdoa Tuhan bagi pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan kebijaksanaan bagi setiap mereka, juga kerjasama yang baik Tuhan. Kami rindu kejujuran dan kesetiaan mereka di dalam mereka menjalani tugas mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami rindu bangsa dan negara kami boleh segera pulih dari tantangan-tantangan yang ada, dan Tuhan yang terus menolong bangsa kami untuk menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang beserta dengan mereka. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih kami sudah menaikkan setiap syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan yang akan menjawab semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kelas EBS yang akan dilayani oleh penginjil Hansun, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk boleh mengerti apa yang akan disampaikan dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami juga menyerahkan untuk penginjil Hansun yang akan melayani kami pada malam hari ini, Tuhan yang memberikan hikmat dan juga kemampuan bagi dia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, kami menyerahkan kelas kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Pada penginjil Hansun, dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Nah, kita hari ini masuk ke yang ketiga ya, bagian ketiga dari topik tentang belajar tentang pengharapan eskatologi akhir zaman ya. Nah, topik kita hari ini adalah tentang kebangkitan tubuh ya, kebangkitan tubuh. Jadi kalau sederhananya hari ini selesai kita belajar materi ini, kita akan bisa mengerti apa sih itu kebangkitan tubuh, siapa saja yang dibangkitkan, kapan, di mana, dan mengapa. Nah, minimal kita bisa menjawab pertanyaan sederhana ini ya. Baik saudara, mari saya mau mulai dengan kita melihat landasan tentang kebangkitan tubuh ya. Oke, kita baca dulu ini. Nah, saya bacakan buat kita ya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara bawa Alkitab ya, silakan kita juga bisa bacakan bareng-bareng. Tapi lihat dari sini saja deh untuk mempermudah ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, ingat ya, surga kita sudah belajar minggu lalu ya. Surga ini dalam pengertian adalah tempat ketika kita mati ya, yang sementara. Tetapi yang kita lihat di sini, surga itu intermediate ya, tempat yang sementara bukan tujuan akhir ya. Nah, maka kita lihat nih, kewargaan kita adalah di dalam surga. Tapi lihat nih,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berarti Yesus belum datang nih waktu kita di surga yang sementara itu ya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, secara singkat, minggu lalu kita belajar sederhananya ya, apa yang terjadi setelah kematian? Kita memang ke surga, tapi surga itu bukan tujuan akhir ya. Surga itu adalah tempat sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dan kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Nah, ini ada apa yang belum muncul? Sebelum saya lanjut, takutnya ada teknis yang keliru kan? Di chat ada yang bilang belum muncul. Suaranya muncul? Gambarnya muncul? Muncul, Pak. Oke, baik. Baik, kita lanjut ya. Nah, hari ini, saudara, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita bakal tanya nih ya, tubuh dan roh ya. Betulkah? Karena kita mungkin sudah sering sekali mendapatkan kesan ya, bahwa roh itu adalah yang utama. Tubuh ini sementara. Dan waktu kita ke surga, itu roh kita saja kan, yang kita pikirkan kan, tujuan akhir kita itu surga. Kebangkitan tubuh itu seolah-olah ya bonus saja begitu ya. Nah, apakah begitu ya? Karena banyak hal ini mempengaruhi, kalau apa yang kita pikirkan masuk ke surga, berarti sesuatu yang kita anggap itu lebih bernilai kan, lebih spiritual kan. Sementara yang duniawi ini, ya, tubuh ya tanda kutip ya, itu kalah bernilai. Maka kita apa-apa itu selalu dirohani-rohanikan begitu ya. Dunia rohani, perbuatan rohani, hati yang rohani. Nah, semua yang rohani-rohani kita anggap itu Tuhan anggap lebih bernilai begitu. Apakah begitu ya? Nah, hari ini kita memang tidak akan mengupas semua ayat, tapi terutama di bagian mengenai kebangkitan tubuh 1 Korintus 15 kita akan mengupas 2 ayat dari sana ya. Betulkah pemahaman yang Alkitab katakan kan tubuh dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga? Itu ada ayatnya tuh. Nah, nanti kita akan kupas ya. Yang kedua, kita akan melihat mengenai kebangkitan Kristus. Karena seperti yang kita baca tadi ya dalam Filipi tadi ya, bahwa kebangkitan Kristus itu adalah model kebangkitan kita. Kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Kristus. Jadi bagaimana tubuh kebangkitan Kristus kita akan pelajari, itu juga bisa menjadi pemahaman kita untuk memahami karakteristik kebangkitan tubuh kita seperti apa nanti. Nah, yang ketiga, kita baru akan menjawab setelah 2 hal ini, segala sesuatu tentang kebangkitan tubuh, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana prosesnya, dan mengapa ya. Dan yang terakhir kita akan tanya jawab, ada pertanyaan-pertanyaan yang tentu berkaitan dengan topik ini ya, misalnya tentang kremasi, penguburan ya frequently asked question tentang kebangkitan tubuh. Nanti kalau dibangkitkan itu usianya gimana? Misalnya meninggalnya usia 5 tahun, apakah bangkitnya juga usia 5 tahun begitu? Gimana nih ya? Berarti enak meninggal di usia tangguh-tangguhnya dong, usia 20 tahun dong ya. Ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya, apa seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal ini ya? Karena tentu saja Alkitab tidak memberikan ayat-ayat yang jelas seperti ini. Tapi dengan pemahaman tentang model kebangkitan tubuh, kita bisa memahami kira-kira seperti apa. Baik, saudara, mari kita mulai dengan yang pertama, menjawab kesalahpahaman ya. Nah, ini kesalahpahaman kenapa? Karena ini ya, waktu kita baca ayat ini ya, coba nih, 1 Korintus 15 ayat 44 ya. Ini bicara tentang kebangkitan tubuh ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Nah, tubuh alamiah, tubuh fisik kan, kesannya kita kan kalau baca bahasa Indonesia kan. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, tuh roh tuh, yang rohani-rohani tuh. Nah, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Kalau sepintas kita baca ini ya, lagi-lagi kita akan menemukan kesan seolah-olah ya, tubuh kebangkitan itu nilainya itu rohani, nggak pakai tubuh-tubuh. Nah, tubuh ini mungkin cuma cangkangnya untuk ngisi rohnya itu. Nah, saudara, saya sudah menyampaikan di 2 materi sebelumnya, saya menekankan dengan sengaja berulang-ulang ya, bahwa sesungguhnya antara tubuh dan roh ini tidak bisa kita lihat sebagai 2 elemen yang terpisah. Karena waktu Alkitab memakai kata roh yang kita terjemahkan di sini ya, nih sekarang kita lihat gitu ya, tubuh alamiah dan tubuh rohania sendiri ya, itu bukan bicara tentang pemisahan antara tubuh dan roh sebenarnya. Ngomong tentang tubuh, tentang kehidupan itu satu kesatuan. Nah, misalnya nih ya, kata tubuh alamiah. Nah, tubuh soma ya, alamiah ya, tubuh alamiah nanti kita mau bandingkan dengan tubuh rohania ya. Nah, kata tubuh alamiah di sini ini pakai psikikos ya. Nah, ini memang akar katanya itu dari psike. Nah, kalau kita punya kata psikologis ya, psikis ya. Nah, ini dari kata Yunani nih. Yang arti kata bendanya itu memang jiwa, bukan tubuh ya. Jadi tubuh
alamiah itu berarti tubuh, jiwa. Tapi ini bukan kata benda, jadi kita nggak bisa terjemahkan jiwa ya. Ini kata sifat karena ada akhirannya. Kalau dalam gramatika bahasa Yunani ada akhiran kos ya. Jadi psikikos ini kata sifat. Ini berarti artinya tubuh ini digerakkan, dihidupkan oleh energi ya yang membuat kita hidup di dunia ini. Jadi ini seperti ibarat ya, kalau kita ngomong kapal ya, kapal besi. Kapal ini kalau kita ngomong kapal besi kan materi yang membuat kapal itu terbuat dari besi ya. Kalau kita bilang kapal kayu berarti materi pembuatnya itu kayu. Nah, tapi di sini itu bukan pengertiannya seperti ini ya, bukan seperti ini tubuh yang terbuat dari roh, dari jiwa, bukan ya. Tapi ini lebih seperti ya, kita bilang ini kapal uap atau ini misalnya kapal layar. Nah, kalau kapal uap itu berarti digerakkan oleh tenaga uap, ya kan, tenaga uap. Kalau kita bilang ini kapal layar berarti digerakkan oleh tenaga angin. Nah, pengertian kata psikikos di sini itu sebenarnya lebih dekat ya. Itu dalam pengertian apa sih yang menggerakkan tubuh alamiah ini? Jadi bukan terbuat dari apa nih tubuh? Terbuat dari jiwa, bukan ya. Tapi energi apa nih yang menggerakkan tubuh kita? Nah, energinya adalah psike, jiwa. Ini kalau bukan dari kata jiwanya yang kita terjemahkan, tapi apa sih yang membuat hidup ini, energi hidup penciptaan kita manusia di dunia. Nah, karena begini, kita mau bandingkan nih supaya lebih jelas nih ya dengan kata tubuh rohania. Nah, kalau tubuh rohania ya itu menggunakan kata pneumatikos. Nah, begini psike itu dalam bahasa Ibraninya itu sejajar dengan kata nefes, perjanjian lama ya. Itu artinya hidup, roh kehidupan, nafas kehidupan ya. Jadi bukan perbedaan antara ini roh, ini tubuh. Enggak ada kesan itu sama sekali. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama, kata nefas itu ngomong tentang kita ini punya kehidupan. Nafas itu ngomong tentang kita ini orangnya hidup. Ya. Masih hidup nggak? Masih punya nafas nggak? Gitu. Bukan masih punya roh nggak? Nggak begitu pemahamannya ya. Sementara kalau untuk yang sesuatu yang sifatnya berbicara tentang roh Tuhan, itu pakai kata pneuma. Nah, pneuma, tubuh rohani itu pakai pneumatikos. Nah, pneumatikos kalau dalam perjanjian baru itu sering dikaitkan dengan roh Allah, roh kudus. Nah, itu sering pakai kata pneuma, nggak pakai kata psike. Nah, sementara kalau dalam perjanjian lama, nah, pneuma itu sejajar dengan kata ruah. Nah, jadi waktu manusia diciptakan dengan nafas kehidupan dari Tuhan, itu memakai kata ruah. Kemudian roh Allah juga digunakan kata ruah. Bisa nafas, bisa roh. Nah, sebenarnya yang mau ditunjukkan oleh kedua kata ini, tujuannya adalah mau menjernihkan pemahaman kalau kita baca dalam bahasa Indonesia seperti ada pembedaan, ini yang alami, ini tubuh, ini yang sementara, ini yang roh, ini yang kekal. Seolah-olah ya, kita ini punya nilai kekekalan, yaitu roh. Sementara tubuh ini memang pasti akan binasa. Nah, begini. Yang mau disampaikan oleh 1 Korintus 15 ini dengan pembedaan dua kata ini ya, sebenarnya mau ngomong begini ya, tubuh alamiah itu bicara tentang apa sih yang membuat kita bisa hidup di dunia ini. Nah, itu energi energi kehidupan ya. Tubuh alamiah ini maksudnya sifat ya, sesuatu yang bisa sakit, bisa luka, bisa hancur, bisa mati. Sementara tubuh rohania itu adalah energi hidup dari Tuhan. Dari Tuhan nanti yang Tuhan kasih yang baru ya, pneumatikos ya. Ini nafas hidup yang baru dari Allah, penuh kuasa. Nah, tadi kita baca dalam Filipi juga ya, itu kuasa dari Tuhan. Jadi sudah beda nih dengan kuasa atau energi hidup yang ada di dunia. Yang ada di dunia ini adalah apa yang bisa hancur, bisa luka, bisa mati. Sementara yang dari Tuhan nanti itu tidak bisa hancur. Nah, jadi ini klarifikasi yang pertama ya. Jadi antara tubuh alami dan tubuh rohani ini bukan bicara tentang pembedaan tubuh dan roh. Oke, sekarang yang kedua. Ini yang mungkin lebih jelas lagi ya. Di ayat yang ke-50 misalnya ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu bahwa daging dan darah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tuh, daging dan darah ini kan ngomong tentang tubuh, nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti cuma roh nih yang naik. Nah, saudara, kita lihat baik-baiknya pengertian, terutama waktu bicara tentang daging dan darah ya dalam Alkitab ya. Kata daging atau tubuh ya, itu punya dua konotasi umum yang sering dipakai. Dalam perjanjian lama, misalnya soma, tadi kita baca tubuh alamiah itu juga pakai kata soma. Soma itu berarti tubuh fisik, betul-betul tubuh fisik ya, keberadaan seseorang. Ini konotasinya positif.
Jadi kalau saya mau bilang, wah tubuhku, dipakai kata soma, badanku, itu soma. Kehadiran seseorang, pribadi seseorang, ya soma, gitu ya. Sementara kalau ada kata yang kedua, yang bicara tentang kedagingan, tubuh, tentang duniawi, tentang dosa, tentang sesuatu yang akan hancur, itu memakai kata sarx. Nah, kalau memang dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkan juga memang body, ya. Bisa diterjemahkan mirip ya dengan Indonesia ya, tubuh atau daging. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 50 ini Saudara, ini pakai kata sarx. Sementara tadi karena tubuh alamiah dan tubuh rohani itu pakai kata soma. Itu yang konotasinya umum positif ya. Nah, sarx ini ngomong tentang sesuatu yang negatif. Sehingga artinya apa? Artinya ini ya, bahwa tubuh yang daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini maksudnya apa? Kedagingan, sesuatu yang hancur, yang bisa rusak, yang buruk, itu nggak akan mendapat bagian lagi dalam kerajaan Allah. Jadi ini bukan pembedaan lagi-lagi antara tubuh dan roh. Sebenarnya pembedaan tubuh dan roh itu memang khas tafsiran, ini dari seorang teolog ya, yang sangat populer belakangan ini ya, N.T. Wright ya. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya ya dalam sejarah penafsiran Alkitab, orang Yahudi mula-mula itu tidak banyak membedakan tubuh dan roh. Itu perkembangan kemudian dari filsafat Yunani yang juga ternyata mempengaruhi banyak orang, bahkan bapak-bapak gereja di awal-awal itu ya, dengan filsafat Yunani menerjemahkan Alkitab, menafsirkan Alkitab. Sementara kalau belajar sejarah bagaimana orang Yahudi menafsirkan, nggak ada pembedaan roh dan tubuh khas filsafat Yunani. Nah, Saudara, ini memang agak teknis sedikit ya, tapi sederhananya poinnya mau ngomong begini, Saudara, bahwa Alkitab sebenarnya tidak membedakan bahwa roh itu bernilai lebih tinggi karenanya akan masuk ke surga, tubuh itu untuk binasa, maka kita nggak peduli soal tubuh-tubuh. Tubuh itu memang cuma dinikmati di dunia. Makanya maaf kata kalau kita misalnya di dunia ini ya, soal makan, kita anggap itu kurang rohani kan. Lalu misalnya soal apa lagi nih? Soal pernikahan ya, seolah-olah itu memang sesuatu yang duniawi ya. Kemudian hubungan suami istri, hubungan seksual itu juga sesuatu yang tabu apalagi di kultur timur ya. Itu tabu untuk dibicarakan. Itu kok kayaknya kurang rohani. Padahal Saudara, kalau mau bicara tentang pemberian Tuhan, sebenarnya tidak ada yang rohani, tidak ada yang duniawi. Semua yang Tuhan beri buat kita itu indah, itu unik, itu nikmat. Itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini mau kasih gambaran umum ya, bagaimana kita memahami pengertian daging dan darah dalam bagian ini ya. Nah, kita lihat lagi bagian berikutnya ya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, ini setelah kita melihat penafsiran singkatnya dari kata tersebut dan konteksnya ya, kita bisa lihat nih konteks tentang kebangkitan ini lagi-lagi konsisten ngomongnya ya, bahwa pengertian tentang apa yang alamiah dan rohani ini bukan bicara tentang roh dan tubuh, tapi tentang apa yang menggerakkan hidup kita. Nah, yang rohania itu maksudnya adalah kita akan digerakkan, nanti energi hidup kita, pembentuk hidup kita, tubuh baru kita, itu adalah sesuatu yang tidak dapat binasa. Daging dan darah itu mewakili sesuatu yang akan binasa di dunia ini. Ya, kita akan mati, kita bisa luka, kita bisa hancur. Saya juga punya bekas luka. Nah, ini ada jerawat apa gitu ya. Tubuh kita bisa menurun kualitasnya ya kan. Tapi tidak dengan tubuh kebangkitan nanti. Itu kualitas yang tidak dapat binasa. Nah, maka Saudara, ini sederhananya ya, daging dan darah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, artinya kita akan meninggalkan dunia fisik yang dapat rusak dan akan digantikan oleh dunia fisik yang tidak akan rusak. Jadi tetap ada yang fisik. Tidak ada pembedaan tubuh lebih rendah, roh lebih berharga. Tidak ya, satu kesatuan. Nah, Saudara, pengharapan Kristiani karenanya ya, itu kebangkitan tubuh sekali lagi ya, bukan kebangkitan roh. Maka refleksi pertama kita hari ini adalah kita tidak seharusnya hidup membeda-bedakan. Seolah-olah ada dua dunia, ada dualisme ya. Tubuh dan roh, sekular dan rohani. Jangan ya. Kita perlu membumi. Jadi bukan menyurga ya, tapi membumi dalam pengertian hidup kita harus relevan. Jangan over rohani.
vocabnya rohani, gaya hidupnya terlalu rohani sampai orang takut sama kita karena kita ini kayaknya lebih mirip malaikat daripada mirip manusia ya. Kalau tampilan nggak apa-apa ya, tapi perilaku maksudnya ya terlalu suci sampai orang takut sama kita. Kalau kita ngomong itu wah kita mendekat gitu ya, orang pikir si alim datang, si alim datang. Nah, ya tentu bukan berarti kita harus menjadi sama dengan dunia, tetapi maksudnya adalah kita harus membumi, kita harus masuk di tengah-tengah dunia, tapi tentu dengan kualitas hidup yang rohani. Dalam pengertian bukan perilaku, bukan penampilannya ya, bukan vocabnya ya, bukan aksesorinya ya, tapi kualitas hidup yang seperti Yesus Kristus. Ingat Yesus Kristus itu tidak rohani sekali loh ya. Yesus Kristus malah dianggap itu kan sahabat orang berdosa kan julukannya kan. Nggak rohani sama sekali, tapi dia membumi. Tapi kualitas hidupnya, dia membawa kerajaan Allah itu hadir. Saudara, maksudnya untuk refleksi kita ya, karena apa yang kita yakini akan kita terima di surga, akan kita hidupi nanti waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, akan mempengaruhi cara kita hidup hari ini. Kalau kita pikir kita akan pindah, yang penting roh yang ke sana, maka di dunia ini kita pikir nanti sana ya nggak ada kehidupan tubuh, cuma roh. Dan bayangan kita tentang itu apa? Membosankan, nyanyi toh, yang enak-enak di dunia ini, maka puaskan. Maka jangan cepat-cepat masuk surga. Nanti soalnya masuk surga nggak merasakan indahnya menikah, indahnya hubungan suami istri, indahnya punya anak, indahnya ini, indahnya makan nasi padang dan sebagainya ya. Jadi maka kita mau nikmati, kita anggap surga itu kalah nikmat dengan dunia. Salah sekali, sangat salah. Justru saudara, apa yang kita nikmati di dunia ini hanyalah incip-incip dari kenikmatan yang sejati yang Tuhan adakan di surga buat kita, di langit bumi yang baru. Misalnya nih ya, contoh-contoh yang sering saya pakai misalnya ya, kita bayangkan deh apa yang paling kita sukai di dunia yang membuat sesuatu itu menjadi sangat nikmat berkali-kali lipat nikmatnya. Nah, satu pasti adalah namanya hubungan relasi ya kan ya, di mana ada kasih sayang, kita bahkan rela loh untuk menghadapi kesusahan. Ya di dunia ini memang kita nggak mau cari susah ya, tapi apa yang membuat kita rela susah adalah kalau demi orang kita sayangi, orang kita kasihi. Nah, belakangan ini ada broadcast ya, orang posting ya di media sosial ya. Saya pernah lihat video singkat ya, seorang ibu ya, itu jadi buruh angkat batu bata gitu ya, sambil gendong anak balita gitu, kerja keras gitu, angkat, dan itu nggak mengeluh itu. Nah, kenapa ya seorang ibu mau bekerja keras seperti itu ya, dengan sambil gendong anaknya? Nah, kekuatan itu lahir dari mana? Lahir dari kasih ya. Nah, ini memang bukan sesuatu yang ideal, tapi maksudnya mau ngomong begini. Di dunia ini kita rela lakukan apapun demi kasih. Di surga nanti, bersama dengan Tuhan, kasih itu menjadi sempurna. Minus penderitaan. Nah, begini saudara. Yang kedua misalnya ya, contoh ya. Contoh, di dunia ini kita misalnya paling suka dengan yang namanya kedamaian. Kita bahkan rela itu demi membela kebenaran, ya, membela keadilan, ya. Kita rela bahkan ya misalnya jadi lawyer, ya. Orang yang jadi lawyer itu nggak bisa tenang kan ya, karena harus membela kasus itu berdebat terus ya. Tapi maksudnya begini, kalau di dunia itu kita merindukan hal itu sedemikian rupa, perhatikan apa yang kita sangat rindukan di dunia ini. Sebenarnya itu adalah gambaran tentang idealisme yang sebenarnya Tuhan memang rancangkan dari awal buat kita. Tapi dunia ini jatuh dalam dosa. Dan kepenuhannya, keindahannya kapan puncaknya? Waktu nanti bersama dengan Tuhan di surga, di langit dan bumi yang baru. Kedamaian. Nah, sehingga Yesaya itu menggambarkan ya seperti seorang anak ya main sama ular tedung ya, nggak takut ya, nggak ada lagi itu yang memangsa dan yang dimangsa. Yang kita tahu di dunia binatang buas memangsa binatang kecil, di sana itu malah kan hidup bersama-sama. Ini kan gambaran yang kita nggak temukan di dunia. Tapi ini gambaran tentang waktu Tuhan sudah memerintah. Yang ada adalah kedamaian. Wow. Nah, sehingga saudara, kalau kita bayangkan apa yang kita harapkan terjadi di surga, kita harus hidupi dari hari ini. Jangan pikir di surga cuma nggak enak. Maka nikmati yang enak di sini. Di surga nanti itu beda kehidupannya ya. Kita di sini ya sudahlah, pokoknya aku rohani ya, hubungan pribadi dengan Tuhan beres ya. Aku nggak ngurus yang lain. Salah saudara. Karena ingat, sekali lagi kebangkitan tubuh itu tujuannya apa? Nanti ada refleksi yang kedua. Tapi maksudnya begini, jangan hidup dalam dualisme membedakan tubuh dan roh. Hari ini kita hidup di dunia, mari membumi. Lebih baik ya. Kata-kata kita tidak rohani, tapi hidup kita memberkati seperti Yesus Kristus. Daripada terlalu rohani, perilaku kata-kata kita sampai kita nggak bisa masuk ke orang-orang yang tanda kutip para pendosa. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Tapi kita gereja-gereja, bukan cuma gereja secara institusi, tapi pribadi ya,
Seolah-olah kita hadir itu untuk sesama orang suci, orang kudus, orang yang berbuat baik, orang yang mengasihi Yesus, dan orang-orang yang paling berdosa itu yang paling kita hakimi. Sebenarnya secara tidak langsung ya, kita tidak lebih baik daripada para Farisi. Dan kita tidak membawa pemerintahan Yesus Kristus, kerajaan surga, dengan cara yang terlalu membedakan antara yang sekuler dan rohani. Saudara, mari membumi. Rohani itu bukan soal apa yang tampak di luar, tapi soal nilai hidup yang bisa dirasakan. Yang paling bisa merasakan kita membawa kerajaan surga apa enggak, itu mungkin bukan sesama orang Kristen ya, tapi orang yang nggak kenal Yesus. Kalau sesama orang Kristen, kita bisa pakai kata-kata yang khas Kristiani ya. Shalom, ya puji Tuhan, terima kasih Yesus, ini berkat Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Tapi kalau bicara dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus ya, kata-kata ini seperti jargon. Jargon ya seperti ya moto aja. Mereka nggak peduli itu. Mereka waktu kita ngomong gini, oh ini orang Kristen nih, oh ini orang beragama nih, ini religius nih orang ini. Tapi yang lebih mereka peduli adalah apakah hidup kita ini loh rasa nggak itu. Nah, saudara, dengan kita memahami tentang kebangkitan roh, kebangkitan tubuh dan bukan kebangkitan roh, ini harus jadi relevan dari cara kita hidup hari ini. Jadi kita bukan menantikan sesuatu yang jauh, seolah-olah nggak ada kaitannya sama hidup kita hari ini. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, saudara, kita akan melihat bagaimana Kristus sebagai model kebangkitan sulung ya. Kristus sebagai model kebangkitan sulung. Kita akan melihat dari 5 kisah secara singkat ya. Yang pertama adalah ini penampakan Yesus Kristus setelah ia bangkit. Nah, di sini kita dapat clue nih, kira-kira seperti apa karakteristiknya ya. Penampakan Kristus pasca kebangkitan, misalnya yang pertama itu dari Lukas 24 ya. Kisah perjalanan ke Emmaus bersama dengan 2 orang murid, ya kan? Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian setelah itu, setelah 2 peristiwa Emmaus dan Maria Magdalena ini, Yesus juga menampakkan diri dalam pertemuan para murid di sebuah rumah yang tertutup di Yerusalem. Yesus tiba-tiba muncul di sana. Kemudian setelah itu, kisah Thomas. Nah, Thomas tidak hadir di sana soalnya ya. Kemudian Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias makan ikan bersama Petrus dan murid-murid lainnya. Nah, kita lihat nih saudara ya. Dari 5 kisah ini saya tidak akan eksposisi satu-satu, tapi kesamaan apa dari 5 kisah ini dari penampakan Yesus Kristus dengan tubuh kebangkitan yang baru yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah tidak terbatas oleh tempat. Nah, misalnya ya dari Yohanes 20 ayat 19 ya, waktu murid-murid di rumah tertutup di Yerusalem mereka ketakutan ya. Hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, Yesus tiba-tiba muncul nih ya. Pintu tertutup loh ya. Yesus nggak gedor ya. Dan Yesus juga nggak tiba-tiba tembus pandang begitu ya. Tiba-tiba tembus ini. Nah, kenapa bisa begini? Nah, ini kalau kita memahami bagaimana dimensi surga dan dimensi dunia ya, bukan sebagai 2 tempat terpisah, tapi 2 dimensi yang berbeda. Nah, ini jadi masuk akal juga ya, logis juga ya. Yesus bisa muncul di mana saja karena surga dan bumi bukan 2 tempat yang berbeda, tapi dimensinya aja yang berbeda ya. Nah, kita lihat lagi yang kedua ya. Ini juga waktu di Lukas 24 ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, ya karena hantu itu dipersepsi zaman hari itu pun juga ada pemikiran tentang hantu ya. Hantu itu tidak dibatasi oleh tempat ya. Nah, saudara, yang pertama kita lihat ini ya. Karakter nanti tubuh yang baru itu memang tidak terbatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh tempat ya. Jadi tidak ada pembatasan seperti yang kita alamin hari ini ya. Nah, bagaimana ini nanti kita melihat dari karakteristik tubuh kebangkitan. Nah, ini kita tidak bisa menjawab secara spesifik, tapi kita lihat dulu ya karakteristik tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, bekas luka itu terlihat, tapi bukan lagi sebagai tanda derita dan kematian, melainkan tanda kemenangan. Nah, misalnya ya Yesus beberapa kali juga menunjukkan kepada murid-muridnya ya, sudah berkata demikian ya, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, waktu Yesus tiba-tiba muncul, mereka kaget, mereka takut. Ini siapa ya? Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ini aku gurumu. Nah, juga kepada Thomas ya, yang juga sangat terkenal itu kan, kisah Thomas itu ya. Nah, kita lihat di sini ada bekas luka. Jadi bekasnya nggak hilang, saudara, ternyata ya. Tubuh kebangkitan Yesus Kristus masih ada
luka di tangan dan lambungnya. Tapi ini bukan lagi lambang penderitaan kematian. Ini tanda kemenangan. Apa maksudnya ini untuk tubuh kebangkitan kita? Nah, nanti kita akan lihat ya. Yang ketiga, Yesus itu tidak sepenuhnya sama, tapi masih dapat dikenali. Tapi tidak sepenuhnya sama. Misalnya ya, dalam perjalanan ke Emmaus ya, dikatakan di sana ya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ini mata dua murid nih yang berjalan sama Tuhan Yesus ya. Mereka nggak bisa mengenali Tuhan Yesus, padahal jalan bersama-sama nih. Nah, baru terakhir ya, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi dia tiba-tiba lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, ini cerita yang di perjalanan Emmaus ada memang ini beragam tafsiran ya, tapi intinya mau ngomong begini, bahwa para murid itu nggak bisa mengenali Yesus. Begini, Bapak Ibu Saudara, waktu kita berbicara tentang murid-murid ya tidak mengenal Yesus ya, ini sesuatu yang unik. Karena murid-murid itu sangat mengenal Yesus 3 tahun bersama-sama, mereka sangat kenal Tuhan Yesus itu lebih baik mungkin dari saya kenal saudara, saudara kenal saya. Sekalipun saya 10 tahun di Elion ya, tapi pasti tidak mengenal saudara sebaik murid-murid itu mengenal Tuhan Yesus. Tinggal bareng loh. Mungkin bau badannya aja sudah hafal gitu ya. Seleranya apa, gayanya apa, sudah hafal sekali ya. Tapi uniknya, beberapa kisah ya, termasuk yang berikutnya ini ya, di Yohanes 20 ya, waktu Yesus menampakkan diri di pantai Tiberias pun begitu ya. Murid-murid itu tidak langsung mengenali Yesus. Tapi uniknya, para murid nggak berani bertanya, siapa engkau? Karena mereka tahu, ini Yesus. Tapi ternyata somehow, entah bagaimana, mereka nggak bisa langsung tahu ini Yesus. Tapi mereka yakin, ini kayaknya Yesus, tapi ada yang berbeda. Nah, berarti, saudara, tidak sepenuhnya sama, namun dapat dikenali. Nah, ini maksudnya gimana nih? Saudara, kalau kita bisa simpulkan secara sederhana ya. Jadi, seperti apa tubuh kebangkitan itu? Tubuh kebangkitan itu, saudara, itu tubuh yang kekal, ya, tidak dapat binasa, tidak terbatas oleh kelemahan dunia seperti kematian, sakit, kebutuhan makan dan minum. Walaupun Yesus bisa makan, tapi tidak perlu makan untuk bisa bertahan hidup. Bisa makan karena punya karakteristik tubuh tadi ya. Nah, kemudian Yesus juga tadi punya luka. Nah, ini kita memang tidak bisa memakai contoh ini langsung untuk mengenakan ke kita karena sulit ya untuk bisa memastikan ini. Tapi ada teolog yang mengarahkan tafsiran ini seolah-olah ngomongnya begini ya. Jika tanda luka Tuhan Yesus masih ada, tapi bukan lagi sebagai tanda luka dan kelemahan, melainkan tanda kemenangan, maka kita pun, saudara, sangat mungkin juga akan membawa tanda kemenangan, tanda iman, tanda kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus di tubuh kemuliaan kita. Nah, tapi Alkitab tidak ngomong secara verbal tentang ini. Tetapi yang mau dikesankan dari tubuh kebangkitan Yesus, karena tubuh kebangkitan Yesus adalah model kita, adalah jelas itu tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa, yang sifatnya kekal, yang tidak butuh makan dan minum, tidak ada lagi penderitaan dan sakit di sana. Nah, bagaimana dengan tubuh yang tidak bisa dikenali itu, yang tidak langsung dikenali, tapi yakin bahwa itu Yesus? Nah, ada yang menafsirkannya begini, saudara. Tubuh kebangkitan kita nanti adalah versi idealnya, versi sempurnanya dari kondisi kita hari ini. Mungkin saya, misalnya ya, kalau nanti dalam kebangkitan tubuh, ya, itu tampilannya tidak seperti ini, plek. Apalagi misalnya ya, kalau ada, misalnya contoh ya, anak dalam janin istri saya yang 2 kali keguguran itu ya, nah kita percaya bahwa janin itu sudah terbentuk, sudah ada kehidupannya, bukan? Nanti waktu misalnya bertemu di langit dan bumi yang baru, nah tentu saya nggak pernah melihat wajahnya, tapi sangat mungkin saya akan kenal. Ini anakku yang bahkan belum lahir itu. Dalam rupa yang berbeda sama sekali. Tapi somehow kita bisa kenal. Nah, misalnya sama siapa di sini ya, Bapak Ibu, misalnya Aime yang Secelan, Ibu Junming misalnya ya. Nah, misalnya waktu ke surga tentu sudah bukan dalam usia muda 30-an ya kan, tapi mungkin nanti waktu kita bertemu dalam tubuh kebangkitan, rupanya itu mungkin tidak seperti yang sekarang gitu. Sehingga kalau hanya sekedar lihat ini siapa ya? Ini siapa ya? Nah, tapi di dalam anugerah dan kuasa Tuhan di sana kita bisa kenal ini karakteristiknya, ini Aime banget nih. Ini Ai Junming nih. Ini Lasit Celan nih. Nah, ini versi idealnya kita nih. Nah, maka tubuh kebangkitan Yesus ya, termasuk Maria Magdalena waktu meratap ya,
di taman itu ya, di dekat kubur Yesus kan. Yesus ya ada di belakangnya, dan dia tidak sadar itu Yesus sampai Yesus memanggilnya Maria. Nah, seperti itu ciri khasnya, mungkin gaya Yesus memanggil, intonasinya mungkin ya. Baru Maria sadar, itu Yesus. Baru dia sadar. Jadi kita lihat, kita dapat sense ya bahwa tubuh kebangkitan ini penampakannya mungkin tidak seperti tubuh kita di dunia langsung, wajah perawakannya ya. Nah, kita bisa menafsirkan bahwa itu adalah versi yang sempurna. Kita tidak kenal persis, tapi somehow kita tahu bahwa ini pribadi orang ini. Nah, saudara, jadi kalau ditanya seperti apa, yang Alkitab sebutkan karakteristiknya adalah tentang tubuh kekal, tidak terbatas oleh kelemahan dunia, ya tidak butuh makan dan minum walaupun bisa. Nah, kalau kita mau lihat ya, seperti apa, ini jawabannya, saudara. Nah, sekarang begini, saudara. Ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana dengan Yesus? Ya, apakah Yesus memiliki tubuh manusia sebelum dia berinkarnasi? Nah, tidak ya. Alkitab karena memberikan kita petunjuk ya bahwa firman itu telah menjadi manusia, became flesh ya, mempunyai tubuh duniawi ini ya, dan diam di antara kita. Yesus baru mengambil rupa manusia ketika dia berinkarnasi ya. Nah, Filipi 2 ayat 7 juga sama ya. Yesus mengosongkan dirinya sendiri ya kan, mengambil rupa ya, menambahkan sesuatu yang baru ya, dan menjadi sama dengan manusia. Nah, pertanyaan keduanya adalah begini. Lalu setelah kenaikan, apakah Yesus terus memiliki tubuh layaknya manusia? Ya. Jadi Yesus itu bukan seolah kembali ke mode Allah, diandu, dibalikin seperti yang sebelumnya. Yesus kembali ke surga, ya naik ke surga, tetap dengan tubuh kemuliaan. Setelah kehidupan di dunia, dia tetap dalam posisi itu. Dan itu adalah gambaran tentang posisi keadaan yang juga akan kita terima. Itulah tubuh surgawi. Itulah tubuh untuk nanti di langit dan bumi yang baru ya. Seperti Kisah Para Rasul ya, 1 ayat 11 berkata ya, waktu murid-muridnya itu melihat Yesus terangkat ke surga, malaikat berkata, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi bukan hanya roh ya, tidak ada pembedaan roh dan tubuh. Utuh. Nah, saudara, refleksi yang kedua nih ya. Mengenai kehadiran nyata Yesus Kristus ya. Setelah Yesus bangkit ya, Yesus tidak berbentuk roh, seolah-olah hanya rohani, roh ya. Yesus hadir secara nyata loh untuk murid-muridnya. Meneguhkan hati para murid-murid yang susah, yang ragu, yang sedih, yang meratap ya. Ke semua keadaan Yesus itu hadir secara nyata. Nah, sekarang Yesus saudara memang memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun kita. Tapi begini, Yesus itu juga hadir secara nyata di hidup kita. Jangan bayangkan hanya roh. Soalnya seolah-olah roh itu karena sesuatu nggak kelihatan ya, kita anggap roh itu lebih keperasaan, lebih kurang hadir lah. Saya nggak tahu saudara merasakan kayak gitu nggak? Kalau saya merasa setiap kali ngomong roh dibanding tubuh, kok seolah-olah ya, roh itu lebih kurang nyata dibanding tubuh, gitu ya. Saudara tahu tidak bahwa, saya kaitkan ini ke perjamuan kudus ya, sakramen ya, perjamuan kudus maupun baptisan, tapi terutama perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus kita sebenarnya punya makna ya, itu kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus yang nyata, tapi bukan dalam wujud roti dan darah seperti pemahaman Katolik ya. Tapi kita mengerti bahwa Yesus itu hadir, dia dari dimensi yang berbeda kan di surga kan. Dia tidak terpisah dengan kita. Tapi dia hadir itu bersama-sama dengan kita dalam perjamuan kudus. Nah, 1 Korintus 11 ayat 26 ya, setiap kali kamu makan roti ini, setiap kali itu berarti bicara tentang keadaan hari ini. Setiap kali kita melakukannya ya, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kita mengingat yang lalu sampai ia datang, tapi juga ada aspek tentang masa depan. Masa depan kebangkitan tubuh nanti ya. Jadi waktu kita bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus, saudara, kita menikmati kehadiran Tuhan Yesus, dan itu bukan cuma simbol, itu bukan cuma kenangan, itu bukan cuma kita merayakan, wah ingat ya, ini peringatan ya, Yesus sudah mati buat kita, ayo makan yuk, kita nantikan surga. Sebenarnya tidak seperti itu. Ingat kehadiran Yesus yang nyata, baik dalam masa penampakannya maupun selama dia hidup di dunia ini, dia selalu membawa apa? Nilai kualitas kerajaan surga. Sehingga waktu kita menerima perjamuan kudus, kita menantikan pengharapan kebangkitan tubuh. Kita mengingat bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan setiap kali kita melakukannya, itu tujuannya bukan semata-mata untuk hubungan personal dengan Tuhan. Tidak berhenti di sana. Itu pasti iya.
Tapi tidak berhenti di sana, saudara. Makan dan minum itu bukan untuk diri kita. Karena kalau makan dan minum hanya untuk diri kita, saudara ingat ya, bagaimana jemaat mula-mula, jemaat pertama itu banyak makan dan minum. Orang makin banyak makan dan minum itu pasti dianggap itu orang hedon, itu orang banyak pesta ya. Tapi makan dan minum itu menunjukkan persekutuan yang erat. Supaya apa? Supaya jadi kesaksian, supaya jadi berkat. Perjamuan kudus kita di gereja pun itu sebenarnya mempersiapkan hati kita terhubung dengan Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan, dan kita punya panggilan yang sama. Bawa nyata kehadiran Yesus di tempat di mana kita hidup. Perjamuan kudus adalah sakramen yang Tuhan beri buat kita. Bukan untuk mengenang, bukan untuk bernostalgia, tapi itu untuk menguatkan hidup kita sehari-hari. Yesus itu real. Yesus bukan cuma hadir secara roh, secara spiritual memang karena dimensinya berbeda surga ya, tapi Yesus itu hadir di tengah-tengah kita. Nah ya, jadi bukan hanya hubungan pribadi dengan Tuhan ya, tapi ini sarana untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus dalam pemerintahannya. Singkatnya begini saudara, di gereja waktu kita mengikuti perjamuan kudus, ingat ya, Yesus hadir bersama dengan kita. Saudara tahu arti kehadirannya? Kalau ada seseorang yang baik sama kita, yang kita sayangi itu hadir, kita beroleh kekuatannya, kita beroleh semangat ya. Tapi kalau yang hadir di tengah-tengah kita itu adalah musuh kita, orang yang ada masalah sama kita, kita tuh nggak nyaman. Dia hadir aja, dia nggak ngapa-ngapain aja. Kita tuh sudah merasa risih gitu ya. Apalagi kalau duduk ibadah berdua sama orang yang kita nggak nyaman, yang hubungannya kurang enak gitu ya. Aduh, rasanya mau worship itu nggak enak ya. Tapi saudara tahu, inilah arti kehadiran waktu Yesus hadir bersama dengan kita. Kita tahu kita tidak sendiri, kita tidak ditinggalkan. Yesus itu bukan sosok yang jauh di surga. Dia meninggalkan kita, lalu cuma ada Roh Kudus, seolah Roh Kudus itu roh yang bisik-bisik, yang ngasih tahu dari dalam hati kita. Yesus dan Roh Kudus, mereka hadir secara nyata. Saudara, ini juga mesti bawa ya, pengaruh kehadiran kita juga harus nyata, membawa kehadiran Yesus. Jadi benang merah pelajaran tentang pengharapan eskatologis adalah kita membawa kehadiran kerajaan surga, bukan nanti. Already but not yet. Kepenuhannya memang belum, tapi sudah terjadi hari ini dari cara kita hidup. Nah, saudara, bagian yang terakhir ya, kita akan cepat menjawab ya. Kalau begitu, siapa yang akan dibangkitkan? Siapa yang akan menerima kebangkitan tubuh? Nah, semua orang. Ini juga sudah kita bahas minggu lalu ya, waktu berbicara tentang neraka. Jadi Yohanes 5 ayat 28 dan 29 misalnya berkata ya, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Jadi orang sudah mati ya, pada kebangkitan Yesus yang kedua ya, kedatangan Yesus yang kedua, mereka yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, baik orang percaya maupun orang yang menolak Yesus, keduanya akan dibangkitkan, tapi dengan tujuan yang berbeda. Yesus datang pertama untuk menyelamatkan, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi. Yang percaya akan beroleh kebangkitan di langit dan bumi yang baru, tetapi orang tidak percaya akan dibangkitkan untuk menerima penghukuman. Apakah ada perbedaan antara tubuh kebangkitan antara orang percaya dan tidak percaya? Sepertinya begitu. Karena tubuh kebangkitan surgawi itu hanya diberikan kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Alkitab lagi-lagi tidak menjelaskan sebanyak Alkitab menjelaskan tentang langit dan bumi yang baru, kebangkitan tubuh. Nah, sama seperti Alkitab lebih menjelaskan tentang langit dan bumi yang baru, ya surga yang sejati itu, kedatangan Yesus yang kedua dibanding neraka, maka kita tidak bisa berasumsi terlalu jauh tentang bagaimana sih nanti tubuh orang yang nggak percaya kepada Tuhan untuk dihukum itu seperti apa sih ya? Karena sama seperti pengertian neraka, itu banyak gambaran tafsiran besar ya. Demikian juga dengan tubuh kebangkitan. Alkitab tidak banyak berbicara soal itu, sehingga kita bisa lebih fokus kepada tubuh kebangkitan pengharapan kita orang percaya. Nah, yang berikutnya, kapan kalau begitu? Dan di mana kebangkitan akan terjadi? Kapannya adalah waktu kedatangan Yesus yang kedua. Terjadinya di mana? Di bumi yang baru ketika bersatu dengan surga. Bagaimana caranya? Seperti apa prosesnya? Nah, kita akan bahas ini minggu depan bagaimana proses terjadinya ya. Bagaimana nanti tanda-tanda kedatangan kerajaan surga yang dijelaskan oleh Alkitab, apakah ada pengangkatan dan lain sebagainya, kita akan lihat minggu depan. Tapi yang terakhir, mengapa kita perlu mengalami kebangkitan tubuh? Mengapa tidak di surga yang sementara itu saja? Karena dari awal Allah menciptakan kita.
itu tidak pernah berubah tujuannya. Ingat, waktu Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, Tuhan meminta kita untuk apa? Untuk mengelola ciptaan, untuk memerintah ciptaan, mewakili Allah sendiri, gambar dan rupa Allah. Jadi tujuan kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang baru adalah untuk memerintah bersama dengan Allah di langit yang bumi yang baru. Jadi talenta, kemampuan yang kita punya sekarang ini, saudara, yang kita gunakan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, ya, hari ini kita pakai, itu juga akan tetap dipakai di langit dan bumi yang baru. Itu akan disempurnakan. Kita tetap punya keunikan itu, dan kita akan gunakan itu untuk kemuliaannya kelak. Nah, jadi saudara, jadi kita di surga nanti, di langit dan bumi yang baru, itu bukan cuma nyanyi paduan suara, ya. Jadi yang nggak bisa nyanyi, yang suaranya kurang bagus, waduh, nanti jadi warga surga kelas 2 nih. Karena Tuhan mau utamakan yang suka nyanyi, yang suka pelayanan di gereja. Oh no, saudara, tidak seperti itu. Talenta dan kemampuan kita akan digunakan untuk melayani, untuk menata dunia yang baru yang Tuhan jadikan nanti. Dunia yang ideal itu. Nah, dunia yang ideal itu seperti apa? Karena kita bisa asumsi, kan, ya. Kalau surga bersatu kembali dengan dunia yang diperbaharui, maka kita bisa ekspektasi bahwa dunia yang sekarang ini akan menjadi versi sempurnanya, tanpa kerusakannya, tanpa mangsa-memangsa, tidak ada hukum rimba, tidak ada luka, derita, kematian, air mata. Versi idealnya, saudara. Versi ideal. Coba saudara bayangkan, kapan terakhir saudara paling menikmati? Mungkin bisa bayangkan kalau di sini merayakan Imlek, ya, mungkin malam Imlek. Wah, saudara, keluarga berkumpul, aduh, rasanya enak sekali, ya. Atau misalnya yang anak-anaknya di luar negeri, ya, atau ada kerabatnya di luar negeri, waktu pulang, aduh, lama melepaskan itu rindu sekali. Sementara kalau harus berpisah itu rasanya kehilangan sekali. Saudara bayangkan perasaan terindah itu, kedamaian terindah itu, relasi terindah itu di langit dan bumi baru, saudara. Kita akan nikmati. Saudara yang suka bekerja, ya, kita bekerja, kita ekspresi, kita aktualisasi diri, melayani Tuhan. Wah, itu juga akan terasa ada kenikmatannya, itu indah. Ada keadilan, ada kebenaran, ada kedamaian menyertai apapun yang kita lakukan. Dan kita berada dalam pemerintahan Allah yang sempurna. Jadi mengapa Tuhan menjadikan kita untuk memerintah bersama dengan Dia? Jadi jangan tunggu nanti, tapi dari hari ini kita menghidupi surga, nilai kerajaan surga. Bawa dari hari ini dengan talenta kemampuan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Semua kita lakukan sebagai warga kerajaan surga. Saudara, yang terakhir tentang proses, ya, kita akan bahas minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana kedatangan Yesus yang kedua. Ini parousia, ini istilah yang sangat terkenal mengenai Yesus yang datang kembali kedua kalinya, ya. Kehadiran Yesus, turunnya Yesus, ya. Nah, jadi parousia ini sebenarnya maknanya apa sih yang dijelaskan oleh Alkitab? Ini agak unik, ya. Yang kedua ini berkaitan dengan rapture, ya. Ini konsep yang sangat populer. Seolah-olah, ya, kita manusia ini yang diangkat ke surga, ya kan? Seperti Yesus terangkat ke surga, nanti waktu dia datang kembali, dia akan turun, ya. Kita juga diangkat nih ke surga nih. Soalnya ada kata juga nih, kita akan diangkat, ya. Kita baca dalam ayat yang minggu lalu, ya. Nah, kita akan bahas ini. Apakah ada konsep pengangkatan orang percaya? Ya, lalu yang ketiga nih, tentang upah di surga. Apa nih maksudnya upah nih? Katanya anugerah. Berarti ada kasta dong di surga. Oh, yang rajin pelayanan nih, ya, yang hidupnya baik, yang berkorban buat Tuhan Yesus akan dapat upah berkali-kali lipat. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Wow, berbahagialah kita yang banyak bekerja melayani Tuhan, upah kita besar. Upahnya dalam bentuk apa? Nah, seperti apa menjelaskan ini? Apa pengertian Alkitab tentang ini? Kita akan pelajari minggu depan. Baik, saudara, untuk materi hari ini tentang kebangkitan tubuh sampai di sini. Saya berikan kesempatan bila ada Bapak, Ibu, dan Saudara yang mau bertanya, atau ada yang mau memberikan respons, dipersilakan. Setidaknya saudara dapat kesan kuat, ya, dari 3 kali pertemuan ini mengenai kebangkitan tubuh, ya, yang tidak membedakan antara tubuh dan roh, sehingga aplikasinya juga setiap minggu saya tekankan refleksinya adalah bahwa kita apa yang kita percayai tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, karakteristiknya harus kita hidupi dari sejak saat itu. Baru kita bisa nanti menghidupi bagaimana Tuhan akan merancangkan sesuatu yang untuk kita jalani. Jadi bukan berbeda sekali dengan dunia kita hidupi hari ini, ya. Versi sempurnanya nanti.
silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau merespons? Via chat maupun mau bertanya langsung? Saya tanya ya, Pak Hansun. Oh ya, silakan. Hai. Tuh, saya kan suami saya kan dibakar waktu meninggal. Terus pernah terbayang kalau menampakkan misal ada orang muncul itu muncul ke keluarga itu dalam apa ya, soalnya kan kalau sudah dibakar kan jadi debu ya, jadi abu. Terus bentuknya apa ya kalau DE menampakkan diri gitu kan, mikir dewe gitu loh. Terus kan 3 bulan kemudian betul-betul dia menampakkan diri ke anak saya yang kecil. Terus anak saya waktu itu mau sekolah pagi-pagi, tak bangun nih, dia bilang, loh, mama kok bangun nih aku masih guyonan sama papa. Loh, mama udah iya, katanya. Loh, badannya ya apa? Jadi aku langsung bertanya, lo badannya ya apa? Lo ya kayak biasa mah, kayak biasa, lo udah gosong. Masa gosong ya? Nggak bawa up. Biasa, dia bilang, si guyonan, si panggil nama kesayangannya, terus ya wes, aku ya senang, kita semua nangis sama sukacita gitu loh ya, lo menampakkan diri 3 bulan, jadi kayak. Terus saya juga mikir dulu kayak Yesus yang menampakkan diri kepada murid, mungkin muridnya juga senang gitu ya, kayak sudah sukacita, ada kekuatan gitu loh, ya wes nggak apa-apa gitu loh, paling dia bersama Tuhan gitu ya. Terus ya udah cerita sama teman saya, lu anakku yang mimpi papa. Terus ada yang bilang, harus sembahyang, harus sembahyang katanya. Terus ada lagi yang bilang, nggak boleh percaya, itu adalah roh, terus jahat, itu adalah setan, jangan percaya. Sampai sekarang orang itu terus bilang, itu bukan apa, itu adalah. Terus kita ya apa ya nerangno, bagi saya nggak apa-apa, soalnya itu papai DE, kan bukan dia yang panggil. Pasti papai ya maksudnya baik mungkin ya. Terus pokoknya sama teman itu nggak boleh, pokoknya jangan percaya. Ya udah. Terus nggak tak lanjut terus barusan ini anak saya kan mau sekolah lagi, mau masuk sekolah kan naik Gojek. Terus saya bilang, coba kamu naik sepeda motor kan nggak dipakai, coba ya naik sepeda motor. Dia kan juga baru belajar jalan raya, jadi berani apa enggak, aku ya coba tanya gitu. Terus dia mungkin juga ragu, terus katanya besoknya dia bilang, mama kemarin papa datang, loh apa ngomong apa, jangan dulu naik Gojek dulu. Terus ya udah, aku ya percaya aja ya, aku kan nggak tahu papa ngomong gitu. Terus adik saya datang, adik saya tanya, lo kamu naik sepeda motor? Tanya anak saya sendiri. Enggak, katanya papa datang suruh naik Gojek dulu sementara. Ya udah, naik Gojek. Terus ditanya teman saya yang itu lagi, yang bilang jangan percaya itu. Terus saya cerita, papanya bilang nggak boleh. Dimarahin lagi sama dia. Nggak boleh percaya, itu adalah setan loh. Pak, suruh anakmu jangan panggil papanya terus, itu jangan ganggu papanya sudah di kuburan, sudah enak-enak, jangan diganggu, katanya. Tanya saya sama anak saya, kamu panggil papa? Enggak pernah panggil, katanya. Loh, papa datang sendiri, katanya. Terus ya, aku ini sampai bingung ya, apa ya ini? Nerang orang itu bingung ya apa yang jelas. Terus aku yang ngotot, aku bilang enggak, itu papanya dia, enggak mungkin jahat, aku bilang. Kalau kecuali saya pergi beramal, suruh panggil papanya, itu mungkin terus jahat. Aku bilang gitu, apa betul ya jawabanku? Saya ngomong gitu. Oke, aku percaya itu adalah papai sayang anak mungkin ya Terus ya untunglah anak saya juga tidak terlalu ya, dan sekarang dia sudah berani naik sepeda motor DW juga. Ya itu aja, cuma tanya itu apa roh jahat atau apa gitu. Dan saya untuk
menerangkan orang ini loh, dia terus ngomong itu jangan dipercaya, ya itu aja kesaksian baik. saya. Ya. Ini mungkin ada dua hal ya. Yang pertama secara teologis, yang kedua memang secara pastoral ya. Ini harus dua-duanya berimbang. Yang pertama secara teologis ya, Alkitab memang ngasih tahu bahwa setelah kematian, seperti kita pelajari minggu lalu ya, itu tidak ada yang namanya roh gentayangan. Yang ada adalah kita langsung ke tempat sementara, baik di surga, ya, tempat sementara Taman Firdaus, ataupun tempat penghukuman yang sama-sama sementara menanti kepenuhannya. Jadi Alkitab nggak ngasih tahu kita bahwa ada yang bisa roh gentayangan. Bahkan Yesus memakai cerita rakyat ya, sebuah perumpamaan ya tentang Abraham dan Lazarus itu yang mau cerita, yang ceritanya ada begini kan, Lazarus minta kan, itu dong panggil Abraham, minta tolong Abraham, kunjungi itu familiku supaya mereka bertobat dengan menderita kayak aku. Nah, kelihatannya mulia kan. Nah, tapi Tuhan berkata tidak bisa. Ini ada ada yang tidak bisa diseberangi di sini ya, nggak bisa. Percuma bahkan kalau orang mati bangkit sekalipun ya, itu tidak akan membuat orang lebih percaya. Pada mereka sudah ada firman Tuhan, ada kitab Taurat Musa ya, ada banyak tanda. Tapi kalau melihat itu aja mereka nggak percaya, bahkan orang mati bangkit pun nggak akan percaya. Nah, memang perumpamaan ini bukan mengajarkan tentang eskatologi ya, tapi ini mengajarkan tentang bahwa orang yang mendahulukan uang ya, dia nggak akan mendapat tempat kekekalan bersama dengan Tuhan ya. Nah, tetapi kita dapat clue di sini juga bahwa di Alkitab sama sekali tidak ada tanda yang seperti itu ya. Bahkan kalau yang memanggil roh itu disebut petenung ya, praktek sihir ya. Nah, sehingga AI mungkin memang perlu memberitahu ya bahwa kita nggak tahu ya, apalagi kalau ini dalam mimpi ya. Tidak untuk mematahkan perasaan rindu anak ya. Saya pikir menyebutnya itu sebagai setan juga berlebihan ya. Karena satu ya, mimpi itu kan juga bisa lahir dari kondisi kita sangat rindu ya. Bahkan kalaupun tidak menutup kemungkinan, kalaupun itu memang apa ya, Tuhan izinkan ada kehadiran pribadi papanya itu menunjukkan diri, saya pikir sih itu pun tidak untuk disakralkan, dikhususkan. Apalagi sampai jadi panduan ya. Ojo naik Gojek sih, ya jangan naik itu. Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat kan untuk memutuskan kan. Seandainya nih ya, bukan soal ngomong Gojek ya, tapi dalam mimpi ngomongnya begini, ojo nikah kamu ya, pokoknya kamu harus seumur hidup menyendiri. Nah gimana? Kira-kira AI bakal mendengarkan nggak? Nggak juga kan? Kita akan mempertimbangkan apa yang dikatakan kan. Saking itu ya sesuatu yang kelihatannya sepele. Kemudian ada tambah perasaan rindu ya sama papa, sama suami. Ya udahlah, nggak apa-apa kita ikutin. Nah, tapi hati-hati ya. Hati-hatinya adalah jangan sampai malah seolah-olah kutip roh atau kehadiran papa, penampakan papa itu akhirnya malah jadi sesuatu yang disakralkan. Tuh papa datang. Padahal selama hidupnya mungkin papa nggak selalu 100% semua omongnya didengerin ya. Tapi begitu kalau ada penampakan mimpi kayaknya kok lebih diperhatikan. Nah, satu ya, secara teologis memang tidak ada yang Alkitab ajarkan seperti itu. Tapi secara pastoral kita bisa memahami mimpi itu bisa tanda sangat rindu. Dan nggak usah ngomong tentang rindu itu deh ya. Apa yang sering saya pikirkan juga sering muncul dalam mimpi, orang ngomong apa itu kerasa sangat nyata. Tapi sekali lagi kita tidak untuk memutuskan itu setan atau enggak. Saya pikir nggak perlu berlebihan seperti itu. Tetapi kita tidak sepatutnya menjadikan apa yang kita mimpikan itu sebagai panduan utama kita untuk memutuskan dan melakukan sesuatu. Nah, jadi mungkin jangan sampai ada kesan anaknya itu nanti jadinya setiap kali papa datang kita harus dengar apa yang papa omongkan. Nah, mungkin perlu kasih pemahamannya dua hal. Satu adalah papa sudah percaya pada Tuhan Yesus, dia sudah di surga, dia sudah enak. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus itu ngasih kita hikmat. Papa juga adalah pemberian Tuhan untuk ngajarin kamu hikmat ya. Kamu udah besar, bisa memutuskan banyak hal dengan hikmat bijaksana seperti papa waktu hidup. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan papa yang datang ini? Nah, papa yang datang ini kita tidak tahu itu betul-betul papa atau enggak, tapi yang jelas ya kamu bersyukur, kamu kangen papa, bisa lihat papa dalam mimpi. Nah, saya pikir tidak perlu lebih dari itu ya, karena Alkitab memang tidak memberitahu kita seperti itu, kita tidak sungguh-sungguh tahu, kita cuma bisa menilai berdasarkan apakah yang dikatakannya itu baik, benar ya. Kalau masih sepele kayak begitu ya oke aja, cuman jangan malah jadi lebih sakral daripada waktu orangnya masih hidup. Nah, mungkin kira-kira dua hal itu ya. Satu secara teologis, Papa sudah di surga. Yang kedua secara pastoral,
Kamu rindu Papa, it's okay. Tapi Tuhan kasih kamu hikmat untuk punya hikmat seperti Papa waktu hidup, mengambil keputusan sendiri jadi pria dewasa. Ya, ini nggak tahu ya, yang laki apa yang perempuan nih yang dapat mimpi. Yang laki ya, jadi kayak Papa ya. Kamu udah makin besar ya Iko ya, makin dewasa ya, jadi kayak Papa, yuk makin beriman pada Tuhan Yesus, ambil keputusan sendiri ya. Gitu. Ya, oke, Kang Cia. Ini ada pertanyaan dari Ibu Indra Meliawati, ya. Orang sudah meninggalkan di tempat sementara menunggu Yesus datang kedua kali. Ya. Pada waktu penantian, apa yang dikerjakan? Nah, ini minggu lalu sempat dibahas ya. Alkitab nggak ngasih tahu kita banyak tentang situasi di masa penantian di Taman Firdaus. Nggak ada sama sekali. Yang lebih banyak dikatakan adalah tentang pengharapan akhir kedatangan Yesus yang kedua, langit dan bumi yang baru, gambarnya seperti apa. Nah, Alkitab lebih banyak ngomong itu. Jadi, apa yang dikerjakan kita tidak tahu. Yang jelas, Yesus bilang, seperti dia bilang kepada penjahat itu ya, engkau akan bersama-sama dengan aku. Yesus juga menjanjikan kepada para murid ya, engkau akan bersama dengan aku di rumah Bapa. Ada banyak tempat di sana. Yang jelas adalah kamu tidak ditinggalkan sendirian, akan ada ketenangan, kedamaian sambil menantikan waktu kebangkitan tubuh. Jadi apa yang dikerjakan? Bersama dengan Tuhan. Ngapain saja? Saya pun tidak tahu karena Alkitab tidak memberitahu. Tapi yang jelas gambarannya adalah gambaran yang penuh ketenangan, kebersamaan dengan Tuhan, kedamaian di sana. Yang pasti mungkin belum kepenuhannya ya, belum kepenuhan memerintah di langit dan bumi yang baru. Nah, mungkin cuma itu yang bisa disampaikan karena Alkitab pun tidak memberikan banyak petunjuk tentang hal ini. Adakah lagi pertanyaan? Satu terakhir, barangkali ada? Oke, sambil menunggu saya jawab yang terakhir tentang kremasi ya. Berkaitan dengan kebangkitan tubuh, ada kalangan tertentu ya yang menolak kremasi karena kremasi dianggap membakar tubuh. Sementara kita akan dibangkitkan kembali, bukan? Nah, tubuhnya terbakar itu. Nah, begini secara teologis ya dari Alkitab sebenarnya tidak ada sama sekali bahasan tentang membakar tubuh. Tidak ada larangan itu. Jadi kita nggak dapat petunjuk itu dari Alkitab sama sekali, tapi kita memang taunya ya orang-orang Yahudi ya zaman dulu itu mengubur memang. Tidak ada prosesi membakar ya. Sehingga sebenarnya apakah Tuhan tidak bisa membangkitkan tubuh kita yang dari debu itu? Kita mati pun juga jadi kerangka ya. Apalagi kalau matinya sudah ratusan ribuan tahun lalu ya juga sudah menyatu dengan bumi ya, sama dengan kayak debu juga gitu ya. Ya, Tuhan bisa membangkitkan dengan cara apapun. Alkitab tidak memberikan larangan. Jadi sebenarnya kita tidak anti kremasi. Saya menduga ya orang yang lebih saya tahu ada kalangan yang memang anti kremasi dengan alasan ini ya. Tapi saya tidak tahu alasan pasti biblisnya apa, doktrinnya apa. Tapi ada yang lebih mengusulkan sebaiknya kita menguburkan. Karena itu jadi kesaksian keyakinan hidup kita bahwa kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Jadi kita menjaga tubuh kita gitu ya. Itu jadi kesaksian bahwa kita mengharapkan kebangkitan tubuh daripada kita kremasi. Tapi yang jelas Alkitab tidak bilang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, mana yang boleh, mana tidak. Dalam hal ini tidak ada pengkhususan. Jadi boleh dikremasi, sah-sah saja. Sah-sah saja. Saya pikir testimoni tentang kebangkitan tubuh itu paling baik itu terjadi lewat hidup kita sih. Yang bisa menginjili orang sampai orang percaya kepada Yesus, baru mereka tahu tentang doktrin kebangkitan tubuh. Karena kalau kita sekedar bakar, nggak bakar, kubur gitu ya, orang juga yang tidak percaya kepada Tuhan juga nggak tahu sih apa itu kebangkitan tubuh. Jadi tentang kremasi tidak ada perdebatan khusus dalam Alkitab ya. Jadi apa yang tidak dilarang Alkitab, kita juga tidak menjadikan itu sebagai patokan doktrin bahwa tidak boleh sama sekali. Baik, adakah lagi terakhir satu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, pelajaran kita sampai di sini, saudara. Minggu depan kita akan pelajari bagian terakhir tentang seperti apa kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti apa langit dan bumi yang baru. Tapi biar semakin kita belajar ini ya, semakin kita mengharapkan gambaran akhir, visi akhir hidup kita, apa yang kita harapkan terjadi kelak, kita harus hidupi dari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami
semakin kami meneliti firman-Mu, semakin hidup kami dibentuk pula oleh firman-Mu. Agar apa yang kami tahu tidak menjadi sesuatu yang berat di kepala, tapi menjadi praktis dan menjadi nyata dalam cara hidup kami. Biar tidak ada lagi dualisme, sekuler, rohani, karena kami di hidup Tuhan yang melihat hidup kami secara utuh. Biar tidak ada lagi Tuhan perilaku-perilaku yang terlalu rohani dalam pengertian sampai membuat kami tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang bahkan tidak mengenal Yesus, yang bahkan para pendosa. Biar kami terbuka Tuhan untuk membumi dan membawa kualitas hidup rohani itu menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur untuk EBS ini, berkati minggu depan, materi yang keempat, biar ini juga boleh semakin membesarkan pengharapan kami dan membentuk cara hidup yang surgawi sejak saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya mungkin dari Mbak Edicen ada. Selamat malam. Baik. Pengumuman malam ini akan disampaikan dari Panitia Pasca ya. Saya persilakan untuk Penginjil Hans bisa sampaikan. Baik, makasih Pak Edi. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Malam. Suara saya kedengaran ya? Dengar. Dengar. Oke, baik. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat semuanya dan tetap setia untuk puasa dan doa ya, untuk supaya kita semakin mengenal Tuhan, dekat sama Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan terus merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Saya mewakili panitia untuk menyampaikan pengumuman, yaitu pada tanggal 11 dan sampai 14 April kita akan mengadakan ibadah doa puasa di gereja. Oleh karena itu kami menghimbau dan mengajak seluruh Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama jikalau secara kesehatan memungkinkan untuk datang ke gereja. Kita sama-sama akan beribadah doa dan puasa. Untuk itu, kalau Bapak Ibu yang akan hadir diharapkan untuk mengisi form pendaftaran yang akan dibagikan melalui WA gereja seperti yang sudah biasa dilakukan, mengirimkan link renungan doa puasa kepada Bapak Ibu dan pokok doa puasa. Nanti melalui WA tersebut akan dikirimkan link untuk Bapak Ibu boleh mengisi kehadiran Bapak Ibu sekaligus juga untuk penyediaan konsumsi. Kalau ada dari antara Bapak Ibu kesulitan untuk mendaftar, Bapak Ibu boleh mendaftar melalui kantor gereja. Sebutkan nama, kontak Bapak Ibu, nanti akan dibantu untuk didaftarkan gitu ya. Jadi mengharapkan Bapak Ibu kita sama-sama boleh setia dan terus boleh berjuang ya di dalam doa puasa ini untuk kita kembali merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Yaitu pengumuman dari Panitia Jumat Agung Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Baik, sampai di sini, sampai bertemu Rabu depan. Selamat malam.